Parenting itu tiap hari mikirin daftar belanja kebutuhan anak. Butuh referensi parenting? Atau ingin jadi ibu yang lebih produktif? Jangan khawatir, kini ada Orami. Kamu bisa belanja kebutuhan ibu dan bayi lengkap dari brand resmi dengan beragam promo menarik. Baca juga puluhan ribu artikel dan tips mulai dari parenting, rumah tangga, hiburan, hingga gaya hidup. Kamu pun bisa bertemu dan belajar bersama ribuan ibu di seluruh Indonesia lewat support group yang sesuai kebutuhanmu. Nggak cuma itu, melalui program Ibu Sibuk, kamu bisa jadi ibu yang lebih produktif, bahkan bisa dapat penghasilan tambahan dengan promosikan produk favoritmu ke komunitas sekitar. Ada juga Baby Name Finder untuk inspirasi nama calon buah hati, dan Growth Tracker untuk memantau tumbuh kembang anak kamu. Orami, semua untuk si kecil. Hai, selamat malam Mams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar malam hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya Mams dan juga sehat walafiat. Amin. Jumpa dengan saya Tania Ermil yang akan memandu acara pada malam hari ini. Tentunya di Orami Playdate Festival yang merupakan sebuah event virtual di mana para Mams bisa mengunjungi 4 area utama, yakni ada shopping area, ada parenting classroom, ada fun stage, dan juga ada community lounge. Nah, masing-masing ini Moms punya sesi-sesi yang berbeda. Misalnya shopping itu untuk berbelanja, ya, sedangkan parenting classroom untuk ikut talk show dengan para ahli. Kalau fun stage ini bisa join aktivitas bersama anak-anak tersayang kita, dan ada juga community lounge untuk bergabung dengan berbagai komunitas Moms. Dan tentunya event ini berlangsung selama sebulan Moms, dari 16 Maret sampai 16 April 2022. Jadi masih panjang waktu kita berjumpa dengan Anda gitu ya. Jadi ngomongin soal Orami ini sendiri adalah parenting super app pertama di Indonesia dengan beragam fitur menarik yang memang dibuat khusus spesial untuk kebutuhan orang tua Indonesia. Mulai dari belanja kebutuhan ibu dan anak, ada juga baca artikel parenting, ikut kelas dan juga komunitas parenting, serta bisa memantau pertumbuhan anak hingga mengajak para moms ini untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Bisa dapat cuan nih dengan menjadi momfluencer di Ibu Sibuk. Semua lengkap pada aplikasi Orami. Nih saya tunjukin ya. Nih kita masuk ke aplikasi Oraminya. Terus kita lihat deh ini, ada playdate-nya juga, kita bisa masuk di sini. Ada ininya juga, wow, ada diskon-diskon nih, ada special promo, ada produk favorit juga. Jadi tunggu apa lagi, Mam? Langsung download ya, karena Orami semua untuk si kecil. Jadi langsung download aplikasi Orami di Google Store dan juga Play Store. Oke. Dan pastinya ini semua khusus untuk para moms ya, untuk bisa follow sosial media kita di Orami. Instagram ada @oramiparenting, ada @orami.circle, ada @orami_id, dan juga Orami Promo. Dan pastinya ini langsung ke YouTube-nya juga ada ya, Orami Entertainment. TikTok juga ada di Orami_id. Oke, hari ini senang sekali, tepatnya di Selasa malam, kita akan bersama-sama menyimak mengenai waspada penyebab sulit hamil pada pasutri bersama Dr. Yasin Bintang. Dan spesialnya juga nih Moms, di ujung acara nanti akan ada voucher belanja di Orami untuk
5 moms yang terpilih yang dapat menjawab kuis dengan benar. Sebelum kita memasuki acara inti, saya mau menginfokan juga nih untuk para moms semuanya, ya, pastikan device Anda terkoneksi dengan sinyal internet yang baik, kemudian gunakan komputer atau laptop untuk mendapatkan tampilan terbaik, dan apabila Anda menggunakan ponsel, don't worry, misalnya Anda sekarang lagi di jalan pulang kantor gitu ya, Anda bisa mengatur ponsel Anda dalam mode landscape dan juga mengaktifkan fungsi putar layar atau auto rotate. Oke, bila diperlukan bisa juga menggunakan headset atau earphone agar suara narasumber dapat terdengar dengan jelas. Dan tentunya untuk kenyamanan bersama, selama acara berlangsung, panitia akan memasangkan mode mute untuk peserta saat sesi narasumber. Ya, jangan lupa moms untuk mengaktifkan fitur kameranya. Ya, sebelum kita memasuki ke acara inti, kita kenalan dulu yuk dengan narasumber pada malam hari ini yang memang untuk beberapa moms, beberapa dad sudah tidak asing lagi gitu ya. Langsung saja bersama Dr. Yasin Yanuar Muhammad SPOGK FRMSC atau yang lebih dikenal dengan Dr. Yasin Bintang. Beliau adalah spesialis kebidanan dan juga kandungan, konsultan fertilitas, endokrinologi, dan juga reproduksi. Selamat malam Dr. Yasin, apa kabar? Oke, belum terdengar suaranya dokter. Ya, ini udah ya. Udah. Gimana dok kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah sehat, siap semua untuk belajar bersama di Orami. Keren banget Boleh acaranya disapa ya. mungkin moms and dad, adakah yang dad ini di sini banyak juga nih, dokter? Harus dad nih ya. Jadi halo moms and dad semua, selamat menuntut ilmu. Selamat belajar ya. Semoga apa yang kita diskusikan di sini bisa bermanfaat dan bagi Bapak Ibu semua yang sedang mendambakan kehamilan, mudah-mudahan habis ini belajar teori langsung praktek, besok bangun udah hamil ya. Wah, amin kencang. Ini kalau udah langsung jadi gitu ya. Oke dok, sebelum memulai acara inti nih hari ini, kita kan pengen ada mengabadikan momen nih untuk para moms dan juga dad. Yuk aktifkan untuk fitur kameranya, kita onin. Kita mau foto dulu ya dok. Ya. Oke. Selamat. Ya. Sebentar sambil menunggu yang lain untuk mengaktifkan fitur kameranya. Oke, wah ada dads juga, ada mom semua. Oke, sambil menunggu untuk menyalakan kameranya semua. Apakah sudah siap semuanya? Hadiah semua nih yang bapak-bapak nih ya, nanti kalau bisa dikasih hadiah tuh bapak-bapak. Ya, ini spesial, nanti yang sudah hadir di acara hari ini akan dapat hadiah dari Orami. Sudah semua? Sudah dinyalakan fiturnya? Oke, sudah siap semuanya ya. Hitungan dari saya untuk foto. Ini dia. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Boleh gaya bebas seperti Dr. Yasin, silakan moms and dad. Oke, 1, 2, 3. Oke, thank you moms and dad. Nggak apa-apa ya untuk fitur kameranya tetap di-on-kan supaya bisa lebih detail nanti kita cerita-cerita. Oke, thank you. Jangan kepancing sama omongan kita nih, mentang-mentang mau bikin anak, kameranya masih. Oke, saya ingatkan kepada moms yang ingin memberikan pertanyaan kepada Dr. Yasin, dapat menulis pertanyaannya di kolom chat ya, di aplikasi Zoom, dengan format nama, spasi domisili, spasi pertanyaannya apa. Oke, sesuai dengan judulnya tadi nih, Dr. Yasin, ini kan benar-benar menarik untuk para pasutri gitu ya. Waspada penyebab sulit hamil. Langsung aja nih dok, yang mau saya tanyakan. Sebenarnya kalau ngomongin soal penyebab sulit hamil ini sendiri, ini dari segi apa aja sih dok? Ya, yang pasti yang perlu dicari tahu adalah apakah ada masalah pada suami, gitu ya. Jadi penyebab sulit hamil itu timbulnya dapat dari permasalahan dialami oleh suami, juga dapat timbul dari permasalahan yang dialami oleh istri, dan juga dapat timbul dari permasalahan dialami oleh keduanya. Jadi dua-duanya punya masalah. Nah,
Tapi memang ada sekitar 10-15% itu unexplained infertility atau infertilitas yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya. Jadi sudah dilakukan pemeriksaan, dari pemeriksaan suami sehat, dari pemeriksaan istri sehat, tapi kok masih sulit hamil juga. Nah, itu kita sebut sebagai unexplained infertility. Makanya sangat penting bagi pasangan suami istri untuk melakukan pemeriksaan secara lengkap dan menyeluruh. Karena yang diperiksa udah lengkap aja, normal semua, itu masih mungkin mengalami gangguan kesuburan. Ada masalah di sana. Yang mungkin teknologi yang sekarang ini mungkin belum bisa dapat mencari tahu penyebabnya, tapi mungkin 10-20 tahun lagi bisa ketahuan ya. Tapi intinya itu. Dan harus juga dipahami kapan sih pasangan suami istri itu dikatakan sulit hamil ya, atau pasangan suami istri mengalami gangguan kesuburan atau infertilitas kalau bahasa medisnya. Jadi gangguan kesuburan itu adalah suatu kondisi adanya ketidakmampuan suami istri untuk mendapatkan kehamilan setelah berusaha melakukan hubungan seksual secara teratur ya. Seberapa teratur? Biasanya antara 2, 3, 4 kali per hari, bukan ya, per minggu Per ya. minggu. Sampai deg-degan per hari. Ya, jadi per minggu dan tidak menggunakan metode kontrasepsi apapun. Nah, kalau udah dilakukan selama setahun tapi belum hamil juga, maka kita bisa menyebut pasangan suami istri tersebut dikatakan mengalami infertilitas, gangguan kesuburan, atau orang awam bilangnya sulit hamil ya. Jadi jangan khawatir sampai setahun itu belum cukup dibilang sulit nih. Tidak seperti itu. Kecuali ada beberapa kondisi tertentu yang memang perlu ditangani lebih cepat. Biasanya kalau misalnya pada pasangan suami istri itu tidak ada masalah kesehatan tertentu, boleh menunggu sampai setahun ya. Tapi ada kasus-kasus tertentu atau kondisi tertentu di mana pada pasangan suami istri diharapkan datang lebih cepat. Tidak perlu menunggu setahun. Misalnya pada kondisi di mana suami istri ini, istrinya usianya tuh 35 tahun ke atas ya, itu diharapkan lebih cepat datang, mungkin 3-6 bulan datang aja ke dokter ya. Yang kedua, misalnya pada pada istrinya memiliki gangguan haid ya. Jadi dari awal, dari sebelum nikah, dari mudanya udah kelihatan tuh haidnya jarang, nggak teratur, sering perdarahan nggak teratur, nggak jelas. Nah, itu jangan tunggu lama-lama, segera datang ke dokter. Dan juga pada kondisi di mana apabila istrinya mengalami misalnya ada kista coklat, kista endometriosis. Sekarang kan banyak ya kita melakukan medical check up, udah banyak yang sadar nih sekarang nih gara-gara Orami gencar banget nih edukasi kesehatan ya. Jadi orang banyak periksa, oh ketemu nih dok sebelum nikah saya ada kista coklat kata dokter. Nah saat menikah nggak usah tunggu lama-lama. Atau pada kondisi misalnya suaminya mengalami gangguan sperma ya. Jadi juga banyak sekarang sebelum pernikahan sudah melakukan premarital check up termasuk cek sperma, ada juga seperti itu. Atau pada pernikahan yang sudah sekian tahun mau punya anak kedua, ketiga dan seterusnya, dulu pernah dok waktu dulu pernah cek sperma. Nah itu jangan tunggu lama-lama. Dan juga pada istri kalau ada gangguan saluran telur ya, sumbatan saluran telur, jangan nunggu lama-lama karena itu suatu kondisi yang perlu segera ditangani. Jadi kira-kira perlu dipahami bahwa penyebab sulit hamil itu nggak cuma dari istri ya. Justru kita harus pikirkan dulu suaminya punya masalah apa enggak. Jadi kita harus cek dua-duanya dan tentu saja nanti penanganannya akan disesuaikan dengan temuan hasil pemeriksaan kita. Kira-kira gitu. Oke. Berarti memang harus pasangan ya, nggak yang cuman istrinya aja nih. Kan kalau kata sekarang coba istrinya tuh gini atau suaminya. Nah, sekarang benar-benar harus dua-duanya ya, Dok ya. Ya. Justru kita tidak akan melakukan pemeriksaan kepada si ibu kalau suaminya belum mau gitu ya. Buat apa kalau ibu udah diperiksa? Kasihan. Udah kesana kemari diperiksa, tapi kita nggak bisa menemukan permasalahannya. Nanti udah diobati, dikasih ini, dikasih itu, ternyata masalahnya ada di suaminya. Gitu. Jadi itu berjalan beriringan bersamaan. Gitu. Tuh, lagian kan ini buat anaknya juga berdua ya dok ya, nggak mungkin dong istrinya sendiri, suaminya sendiri. Oke, kalau ngomongin soal tadi dokter bilang
kalau istrinya 35 tahun ke atas harus segera ini. Nah, contoh promil-promil apa sih dok yang harus dilakukan untuk suami istri ini sendiri? Ya, yang pertama, eh, kita harus betul-betul menyadari ya bahwa kesehatan reproduksi itu sama seperti kesehatan organ-organ lain di tubuh kita. Itu harus dirawat dan dicegah dari terjadinya suatu penyakit atau kondisi. Infertilitas atau gangguan kesuburan itu termasuk suatu kondisi penyakit, disease gitu. Ya, dan kalau penyakit pasti hubungannya sama kualitas hidup seseorang atau dalam hal ini kualitas hidup keluarga. Jadi, kesehatan reproduksi keluarga itu merupakan hal yang penting dan utama untuk disadari bahwa itu perlu dirawat dan dijaga. Sejak pasangan itu sebelum menikah, ditarik lagi sejak sebelum menikah. Artinya sejak dari kecil lagi kita mulai harus menjaga, ya. Jadi bagaimana nanti kita nih akan mendidik anak-anak kita supaya aware dan sadar bahwa kesehatan reproduksi itu harus dijaga. Nah, promil itu merupakan ya program hamil lah katakanlah. Program hamil memang nggak ada definisi khusus apa sih yang dimaksud program hamil gitu ya. Tapi program hamil itu kira-kira adalah suatu rangkaian langkah atau kegiatan atau serangkaian aktivitas lah ya yang dapat dilakukan oleh suatu pasangan agar bisa segera mendapatkan kehamilan gitu ya. Secara umum seperti itu. Nah, tentu saja promil tiap orang beda-beda ya. Jadi disesuaikan dengan kondisinya. Secara umum kita bisa lah membagi lah kira-kira promil atau program hamil pada pasangan yang tidak memiliki masalah reproduksi atau tidak memiliki masalah gangguan kesuburan, dan juga program hamil pada pasangan yang memiliki masalah gangguan kesuburan. Nah, sekarang kita mulai dari awal misalnya. Tadi itu yang faktor-faktor tadi mesti dikenali ya, mesti dikenali. Paling gampang adalah mencatat siklus haid begitu ya. Lalu juga mencatat bagaimana pola haidnya, sehingga kalau ada keluhan-keluhan terkait kesehatan reproduksi segera ke dokter gitu. Jadi menyadari, dan itu tidak hanya bagi si istri ya, si suami juga. Si suami itu kalau istrinya nggak haid jangan seneng-seneng aja gitu kan, apalagi nih mau puasa mau lebaran gitu kan, istrinya nggak haid dia bisa puasa full, kemungkinan dia punya masalah gangguan reproduksi tuh, karena harusnya setiap bulan seorang perempuan haid secara teratur gitu ya. Nah, jadi itu perlu disadari dua-duanya. Nah, bagi pasangan yang katakanlah tidak memiliki permasalahan tertentu, yang baru menikah, haidnya teratur gitu ya. Memang kita berharap 85% itu akan hamil pada setahun pertama pernikahannya, ya. Setidaknya 50% itu akan hamil pada 3 bulan pertama. Jadi kalau ada 100 pasangan nikah nih bulan Maret ini, nanti bulan Aprilnya ada 50 yang akan hamil secara alami. Kalau ditunggu sampai tahun depan ada 85. Nah, 15 inilah yang menjadi perhatian pasangan yang mengalami gangguan kesuburan. Lalu apa yang perlu dilakukan supaya segera hamil gitu? Yang pertama adalah hubungan seksual secara teratur, ya. Hubungan seksual secara teratur yang tadi kita sebut. Teraturnya bagaimana sih? Kenapa sih harus tiap 2 hari atau 3 hari? Karena sperma itu ya sebelum dilepaskan untuk menjadi sperma yang matang gitu ya, yang paripurna matangnya gitu ya kalau anak sekarang bilangnya, itu adalah sperma yang telah melalui proses pematangan antara 48 sampai 72 jam. Sehingga kalau kita melakukan hubungan seksual setiap 2 atau 3 hari, maka setidaknya dari cairan maninya itu akan mengandung banyak sperma yang sudah melalui proses pematangan yang sempurna. Kan seperti itu, ya. Dan juga sperma itu memiliki ketahanan ya, masa hidupnya sekitar 48 sampai 72 jam. Selama dia berada di dalam kandungan istrinya gitu ya, di rahim atau di saluran telur. Dia akan menunggu di sana selama 48 sampai 72 jam. Jadi dengan kita melakukan penempatan sperma hubungan seksual setiap 2-3 hari, maka itu akan di replace, sperma selalu ada di situ. Sperma yang matang gitu kan.
Tapi akibatnya apa kalau hubungannya tiap hari atau bakal 3 kali sehari atau 5 kali sehari? Sama, enaknya sama, tapi sperma yang belum jadi dikeluarin tuh kan, yang masih pada unyu-unyu gitu kan. Dia begitu ketemu sel telur, dia ngelamun aja nggak bisa ngapa-ngapain, spermanya belum matang gitu kan. Jadi eh, supaya optimal tunggu 2-3 hari. Sehingga kalau di rata-rata itu sekitar ya 2 kali seminggu paling jarang lah, 3 kali seminggu, 4 kali seminggu. Nah, sedangkan sel telur sendiri itu begitu dia dilepaskan pada saat masa ovulasi, dia hanya punya waktu bertahan bisa dibuahi sebelum dia mengalami kematian secara alami itu 24 jam. Nah, jadi dengan melakukan hubungan seksual secara teratur, maka apabila terjadi ovulasi, kapanpun sel telur dilepaskan, maka akan ada selalu sperma yang standby untuk nungguin sel telur yang siap dibuahi. Sehingga peluang yang paling baik untuk mendapatkan kehamilan pada pasangan yang sedang merencanakan kehamilan adalah hubungan seksual secara teratur, tanpa perlu memperhitungkan masa subur atau tanggal kalender tertentu. Karena apa? Karena tuh ada tepuk tangan tuh, Bu. Wah, bener tuh. Jadi tepuk tangan semua tuh. Jadi jadi dengan demikian peluangnya akan baik karena kita nggak tahu sesungguhnya kapan sih ovulasi itu tepatnya terjadi, kecuali ibunya ke dokter di USG terus diberikan obat pemicu ovulasi, baru kita bisa memperkirakan dengan precise kapan dia akan pecah. Tapi kalau sehari-hari ya kita nggak bisa memperkirakan dengan tepat, jadi disarankan untuk berhubungan. Dan ini berlaku tidak hanya bagi pasangan yang baru menikah ya, bagi pasangan yang sudah pernah punya anak pun ya, itu juga bisa mengalami gangguan kesuburan, namanya infertilitas sekunder, yaitu gangguan kesuburan yang dialami oleh pasangan yang sudah pernah punya anak sebelumnya. Pengen punya anak lagi kok susah ya dok ya. Nah itu juga sama, misalnya ada pasangan dia pakai kontrasepsi, pakai KB, begitu dilepas KB, hubungan seksual teratur, harusnya dalam setahun dia akan hamil secara alami, begitu ya. Jadi sama kira-kira begitu. Nah itu promil pada pasangan yang mungkin baru-baru atau belum memiliki masalah. Selain itu, si suami dan istri juga mesti mempersiapkan diri ya, karena hasil pembuahan embrio itu akan datang dari sel telur dan sperma yang sehat. Nah, sel telur dan sperma yang sehat itu akan datang dari tubuh yang sehat. Maka itu program hamil tuh nggak sebatas aktivitas bikin anaknya doang, 3 kali seminggu hadir gitu. Tapi itu perlu juga mempersiapkan diri agar selalu dalam kondisi yang sehat ya. Misalnya menjauhi berbagai gaya hidup yang dapat merusak ya. Misalnya apa sih? Merokok begitu ya. Merokok. Tapi kan rokoknya sekarang pakai elektrik dok, vape. Oh sama, ternyata rokok yang dibakar maupun dicas disetrum sama aja. Lalu juga dilihat bagaimana kesehariannya, apakah mengalami obesitas atau kegemukan atau terlalu kurus dari faktor gizi begitu ya. Bagaimana konsumsi gizi sehari-harinya, apakah diet gizi seimbang gitu kan, apa makanya nasi mie terus gitu kan, nggak ada proteinnya, nggak ada sayurnya, buahnya, sehingga itu akan meningkatkan risiko terjadinya gangguan kesuburan. Obesitas itu merupakan salah satu faktor risiko gangguan kesuburan, baik bagi kualitas sperma maupun kualitas sel telur. Selain itu juga perlu dilihat gaya hidup yang lain, misalnya apakah si bapak itu beraktivitas atau hobi kerja yang menyebabkan testisnya itu terpapar dalam suhu yang panas, misalnya suka berendam air panas atau sauna ya, atau misalnya suka menggunakan celana atau baju yang ketat ya. Kita tahu bahwa kalau pekerja-pekerja yang kerjanya dengan seragam itu, apalagi yang safety begitu ya, harus panas begitu kan, apalagi celana dalamnya ketat gitu misalnya, itu juga dapat meningkatkan suhu di sekitar testis itu. Padahal suhu di sekitar testis itu dia harus lebih rendah daripada suhu tubuh supaya proses pembentukan spermanya dapat berjalan. Tapi kalau dia suhunya meningkat, berhenti proses pembentukan spermanya, mengalami gangguan.
Atau misalnya faktor pekerjaan sehari-hari, misalnya chef ya yang di dapur terus gitu ya, terpapar panas terus nggak ada istirahatnya ya. Jadi perlu juga diatur antara bagaimana keamanan dalam bekerja ya, atur waktu istirahat kalau terpapar panas terus menerus. Atau yang hobi naik motor besar ya, motor besar itu kan panas ya, mesinnya bisa 1000 cc, 1500 cc, panas itu dan dia akan tertekan testisnya. Atau kebiasaan atau hobi bersepeda, yang terutama bersepeda yang jaraknya jauh lama ya. Jadi bersepeda lebih dari 5 jam per minggu itu berkaitan dengan gangguan sperma yang dapat dialami oleh seorang suami. Jadi ada banyak sekali. Atau paparan zat kimia, ya paparan zat kimia. Bekerjanya di mana? Apa di pabrik kimia? Nah, jadi kalau di pabrik kimia tentu saja harus menggunakan perangkat safety yang aman ya, jangan sampai terlalu banyak terpapar bahan kimia, misalnya pestisida gitu ya. Lalu juga kita juga bisa lihat misalnya pekerja-pekerja di kalau di rumah sakit itu ada bagian radiologi ya, sinar X terus terpapar terus ya. Makanya itu ada perangkatnya untuk mengatur dosisnya. Karena proses pembentukan sperma itu dan sel telur juga dapat berpengaruh. Begitu juga pada para orang-orang yang harus bekerja shift tengah malam ya, sehingga waktu tidurnya sering kebalik tuh ya. Di waktunya orang tidur dia bangun, di waktunya orang bangun dia tidur. Jadi tubuhnya terbiasa dalam irama yang terbalik, itu juga berpotensi. Jadi betul-betul mesti istirahatnya cukup gitu ya, jangan terlalu lelah begitu ya. Jadi ada banyak sekali faktor gaya hidup yang mesti diperhatikan pada saat pasangan suami istri ingin kehamilan gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, itu tadi kan untuk pasangan untuk berhubungannya seminggu 2, 3 sampai 4 kali. Nah, bagaimana nasibnya dengan yang LDM, Dok? Ini juga banyak sekali yang bertanya, wah saya LDM, saya cuma ketemunya seminggu sekali, ada yang 1 bulan sekali. Nah, ini gimana, Dok? Ya, jadi memang kalau pada pasangan yang mengalami kendala dalam melakukan hubungan seksual secara teratur, ya tentu saja dia tidak buru-buru kita kategorikan sebagai pasangan yang mengalami gangguan kesuburan ya. Karena kan nggak memenuhi syarat tadi ya. Orang ketemu cuma sebulan sekali atau seminggu sekali atau 3 bulan sekali, ada juga 6 bulan sekali atau setahun sekali, bahkan seperti itu. Jadi belum tentu ada masalah di antara si suami atau si istri. Tapi memang pada proses penanganannya ya tidak jarang kita memerlukan juga pemeriksaan seperti layaknya pasangan yang mengalami infertilitas. Kenapa? Karena kita mau terapi, kita mau intervensi nih ya. Jadi kita harus tahu dulu kondisi si bapak sama si ibu itu seperti apa gitu. Jadi yang pertama kalau pada pasangan LDM adalah optimalkan hubungan seksualnya. Enggak deh, yang pertama rencanakan sampai kapan LDM-nya, kira-kira gitu. Saya selalu ngomong, mau sampai kapan nih Bu? Ada jawab, tahun depan atau 6 bulan lagi udah pulang. Oh, saya nggak perlu khawatir kan, 6 bulan pulang dia akan ketemu. Ada yang setahun lagi Dok, lagi ngajukan pindah sama-sama, oke. Ada juga yang nggak tahu Dok, memang seperti ini gitu. Oke, kalau pasangan seperti itu, barulah kita melangkah lebih selanjutnya. Berarti mungkin bapak ibu perlu bantuan ya. Nah, sambil berjalan hubungan seksualnya tetap aja sebisa-bisanya. Ya, kalau misalnya udah pulangnya susah, beli tiketnya susah, ngaturnya susah, nggak usah dijadwal-jadwalin hubungan seksualnya deh, sedapatnya pulang hubungan seksual aja gitu kan. Kasihan juga kan si bapak atau si ibu udah ketemu lewat Zoom doang, pas sampai ketemu harus lihat-lihatan doang gitu kan. Jadi kalau untuk pasangan yang LDM hubungan seksual begitu ketemu hajar aja. Dok mau 3 kali sehari, silakan deh, siapa yang larang ya, pokoknya nggak apa-apa. Tapi nanti program hamilnya perlu bantuan ya. Mumpung lagi di Jakarta misalnya, ayo cek yuk. Bapak berapa lama di Jakarta? 2 minggu. Oke, programnya cek sperma. Kenapa cek sperma? Ya karena kita mau tahu nih, jangan-jangan bapak udah jarang datang, sekali datang nggak spermanya nggak banyak kan gitu. Oh iya bener, dicek. Lalu ibu juga dicek saluran telurnya. Kenapa dicek Dok? Kan saya belum. Ya jangan-jangan begitu bapak udah datang bawa sperma, saluran telurnya kesumbat Bu, jadi nggak bisa dihamilin ibunya. Nah kira-kira gitu kan. Nah jadi diceklah lengkap semuanya. Nah setelah itu baru kita merencanakan terapinya. Terapinya misalnya kita bisa
memberikan intervensi atau obat-obatan yang memicu masa subur. Nanti bisa nggak Pak pulangnya pas lagi masa subur? Bisa Dok, saya begitu di telepon saya bisa cuti langsung pulang dalam waktu 1 hari saya bisa pulang. Oke kalau seperti itu nggak masalah. Jadi ada banyak sekali variasi tergantung kondisinya. Ada juga pasangan yang nggak bisa Dok, suami saya pelaut. Dia pulangnya 6 bulan sekali, setahun sekali. Nah, kita punya teknologi yang bisa membantu hal-hal seperti itu. Kita bisa melakukan simpan buku sperma ya untuk membantu pasangan yang sulit untuk menjadwalkan kunjungannya. Jadi misalnya bapaknya udah harus pergi, bapaknya bisa simpan sperma dulu, kita bisa tetap program hamil tanpa bapaknya ada di tempat, gitu kan? Atau kita juga bisa menyarankan IVF atau bayi tabung karena bayi tabung itu sangat fleksibel programnya. Kita bisa menyimpan embrio, kita bisa menjadwalkan kapan kita mau tanam, kapan kita mau stimulasi memberikan obat-obatan, atau kapan kita mau melakukan simpan buku sperma juga untuk bayi tabung gitu. Nah, semua hal ini perlu didiskusikan dengan dokter. Jadi pada saat ketemu dokter jangan sungkan-sungkan sampaikan bahwa memang kita LDM. LDM-nya kayak gimana? LDM-nya ini Dok, Jakarta Bekasi Dok. Tiap hari pulang. Ya udah kalau gitu paling capek dikit gitu kan. Silakan lanjutkan. Ada juga yang saya ini Dok, Jakarta Bandung meskipun dekat tapi saya seminggu sekali pulangnya. Nah, nanti diatur bagaimana pemeriksaannya kira-kira gitu. Oke. Boleh dibagi nggak sih Dok kayak tips suksesnya promil untuk pasangan suami istri ini gimana sih Dok? Ya, yang pertama adalah betul-betul harus memaintain gaya hidup sehat. Ya, itu udah yang paling bener deh. Jadi yang sekarang nih lagi ngalami mungkin kalau dihitung-hitung berat badannya berlebih, ya nggak usah khawatir, rencanakan aja, bisa bisa merencanakan dietnya diatur atau merencanakan olahraganya lebih giat. Itu nggak perlu terburu-buru ya, dijadikan gaya hidup gitu. Kalau misalnya sulit bisa minta bantuan profesional seperti dokter gizi atau bergabung dengan pusat kebugaran, training gitu ya. Sekarang itu pelatihan juga bisa online ya, nggak perlu langsung ke gym ya. Banyak sekali sekarang kita bisa tergantung kitanya aja mau apa enggak menyediakan waktu, juga menyediakan energi untuk itu. Lalu juga atur pola makan ya. Pola makan gizi seimbang itu sangat penting. Proses pembentukan sel telur yang sehat atau sperma yang sehat itu sangat dipengaruhi oleh masalah hormonal dan metabolik. Jadi kondisi terlalu gemuk atau terlalu kurus itu juga akan berpengaruh kepada kualitas sel telur sama sperma. Yang kedua, dia juga sangat dipengaruhi oleh berbagai macam mikronutrien. Mikronutrien itu apa sih? Vitamin dan mineral. Vitamin B, makanya pada pasangan yang sedang merencanakan kehamilan kita berikan suplementasi asam folat vitamin B9 ya. Karena apa? Karena vitamin asam folat ini sangat membantu proses pematangan sel telur, lalu juga kualitas sel telurnya, dan juga nanti untuk bayi yang dikandungnya juga tidak mengalami kekurangan asam folat. Begitu juga zat gizi yang lain yang bersifat antioksidan ya. Ada zinc, ada mangan, selenium, macam-macam itu semua adanya di mana? Adanya ada di sayuran dan di buah. Ya, jadi konsumsilah berbagai macam sayur dan buah secara bervariasi, dibiasakan sehingga asupan mikronutriennya selalu terpenuhi. Selain itu juga hindari berbagai gaya hidup yang merusak tadi ya, merokok, alkohol, zat-zat terlarang, dan juga polusi nih ya. Polusi itu ya atau mengandung dioksin ya, itu sumber radikal bebas. Radikal bebas itu adalah berbagai macam zat yang sifatnya merusak. Sifatnya merusak, membuat sel menjadi tua dan membuat sel yang tua menjadi terganggu regenerasinya. Itu sifatnya radikal bebas. Dilawannya pakai antioksidan dan kita menghindari sumbernya. Apa sih polusi udara? Tapi untungnya sekarang sejak pandemi orang pakai masker. Yang tadinya kita jalan-jalan di jalan raya nggak pernah pakai masker, sekarang kita pakai masker sehingga mudah-mudahan itu bisa mengurangi. Dan maskernya sekarang yang N95 yang grade-nya cukup tinggi, jadi partikelnya betul-betul hanya partikel yang kecil sekali yang bisa masuk ke tubuh kita. Gaya hidup sehat ya.
Dan juga jangan lupa nih kesehatan mental selama program hamil, ya. Dalam proses bikin anak itu kita nggak cuma pengen bikin ibunya hamil gitu, enggak. Tapi kita mau ibunya hamil, anaknya tumbuh di tubuh yang sehat, baik mental maupun jasmaninya. Dan juga tumbuh di bawah asuhan bapak yang sehat juga mental dan jasmaninya. Jadi untuk menunjang suksesnya program hamil, tentu saja pasangan suami istri itu harus mensyukuri ini sebagai satu perjalanan gitu ya. Dan ini bukan perjalanan yang sia-sia, ini perjalanan yang harus disyukuri, dijalani bersama, saling menjaga, saling merawat gitu ya, dan tidak ada yang merasa saling lebih gitu ya. Katakanlah dua-duanya sama-sama memiliki peran sama pentingnya, dan dua-duanya juga sama-sama memiliki kekurangan dan kelemahannya, jadi saling memaafkan aja gitu ya. Jadi si bapak juga kalau misalnya si ibu ada melakukan sesuatu yang gak berkenan, ya saling memaafkan aja, si ibu juga. Jadi saling kompak sehingga nanti si anak juga tumbuh dalam suatu rumah tangga yang nyaman begitu ya. Jadi saya rasa pesan saya agar cepat berhasil itu gaya hidup sehat, jaga mental sama jasmani. Yang ketiga adalah Bapak Ibu semua mesti memahami dan memiliki pengetahuan mengenai apa saja yang kita lakukan itu benar atau yang tidak benar. Nah, jangan sampai terjebak kepada hal-hal yang tidak benar. Ya, gimana caranya supaya kita dapat informasi yang baik ya? Kita bisa ikuti nih, seperti Orami ini aktif sekali memberikan berbagai macam edukasi tentang kesehatan. Kita ikuti yang benar, yang legitimasinya baik gitu ya. Dengerin berbagai macam narasumber yang memang ahlinya gitu kan. Lalu juga kita masih banyak baca, masih banyak lihat supaya kita bisa membandingkan ya. Kalau informasi yang benar tuh cenderung konsisten, ya begitu-begitu aja. Kecuali memang ada hasil penelitian terbaru dikoreksi biasanya. Tapi kalau hasil informasi yang mungkin kurang baik, dia biasanya bisa berubah-ubah, dia tidak ada data penunjangnya. Jadi kita harus belajar juga membedakan mana yang informasi yang benar, mana yang tidak. Sehingga pada saat kita menjalankan terapi, kita tidak terjebak kepada berbagai penanganan yang nggak bermanfaat. Ya. Buang-buang waktu, buang-buang tenaga, energi, pikiran, emosi, semua kebuang, termasuk juga uang. Ya, karena kita berkejaran dengan waktu. Kita tahu bahwa bagi pasangan suami istri, seorang perempuan itu cadangan telurnya akan semakin menurun sepanjang usianya meningkat. Gitu. Jadi semakin kita menunda, semakin kita mengabaikan, dan semakin kita terjebak dalam penanganan-penanganan yang nggak benar, kita makin jauh. Nanti kasihan, peluangnya nggak akan semakin meningkat. Jadi program hamil itu bukan katanya-katanya, bukan testimoni-testimoni, bukan coba-coba. Bapak Ibu, ya Bapak Ibu. Ya. Tetangganya begini, itu tetangganya hal lain. Kalau Bapak Ibu ya begini gitu. Jadi setiap langkah yang dilakukan berdasarkan penanganan oleh dokter itu tentunya akan semakin mendekatkan. Kita harapannya sih cepat hamil ya. Saya sih pengennya kayak tadi tuh ya, habis nonton Orami besok bangun-bangun pada garis 2 semua ya. Kita pengennya seperti itu. Tapi jangan lupa kehamilan itu kan dari Allah, dari Yang Maha Kuasa ya. Ada faktor ketepatan waktu yang diturunkan. Jadi semua ada masanya, ada waktunya. Kita hanya perlu berusaha secara optimis melakukan langkah-langkah yang memang telah terbukti kebenarannya secara ilmiah. Kira-kira gitu. Berarti juga diperlukan namanya ikhtiar ya dok, baca-baca, ikutan webinar seperti yang orang adakan ini gitu ya. Oke, kalau untuk do and dance-nya pasangan yang melakukan promil ini apa dok? Ya, yang pertama do-nya harus positif ya, karena kan kita mau positif gitu. Jadi harus positif gitu. Yang kedua harus terus update ya, harus terus update, banyak baca gitu, banyak baca. Tapi banyak baca bukan berarti semuanya serap atau dijalanin ya. Kita bedakan aja mana yang kira-kira sesuai dengan kita. Yang ketiga, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter kandungan ya, karena memang program hamil adalah salah satu
terapi yang bisa dikerjakan oleh dokter kandungan dimanapun Bapak Ibu berada semuanya. Don'ts-nya adalah jangan terjebak atau jangan melakukan berbagai hal yang tidak pernah terbukti kebenarannya. Gitu. Gimana taunya? Banyak baca aja. Kalau enggak lihat Instagram saya aja, gitu. Ya, itu nggak butuh waktu lama kok untuk bisa mendapatkan atau ngecek di era sekarang ini ya. Tidak butuh waktu lama untuk bisa ngecek sebuah informasi itu hoax atau tidak. Kalau udah tahu itu hoax atau nggak benar, jangan dijalanin ya, rugi nanti dijalanin gitu ya. Yang ketiga, jangan terganggu sama apa yang dikatakan oleh orang-orang lain selain dari Bapak Ibu dan dokter kandungannya. Jadi kalau nanti udah berobat, katanya si ini begini, kata si ini begini, nggak usah dipikirin, nggak usah menjadi bahan pemikiran yang mengganggu ya. Jadi tetap saja berusaha ikhtiar ya, konsisten, komitmen ya. Prinsipnya itu kalau nggak hamil sekarang, hamilnya besok kan gitu ya. Jadi kalau sekarang belum hamil, insya Allah besoknya hamil. Kira-kira gitu, tetap positif ya. Pasti. Kadang memang sekarang tuh permasalahannya adalah apa katanya orang. Saya setuju banget nih kata-katanya Dokter Yasin nih. Karena sangat relate dengan kehidupan sekarang. Thank you Dokter Yasin Yanuar atas materinya. Ini benar-benar manfaat ya Moms, Dad. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi untuk para moms yang memiliki pertanyaan seputar materi yang sudah dibahas baru saja dengan Dokter Yasin, ini boleh banget untuk bertanya di kolom chat. Ini sudah banyak banget yang tanya ya Dok. Kita akan memilih. Nah, untuk peserta yang pertanyaannya terpilih, saya mohon dengan sangat untuk langsung menyalakan kameranya karena bisa langsung bertanya kepada Dokter Yasin. Oke, Mams, sebentar saya buka chat-chatnya dulu. Oke, silahkan untuk Mbak Disti Dwiana. Mbak Disti, sudahkah? Ini Mbak Disti Dwiana. Silahkan di-on-kan dulu kameranya. Kalau belum on, bisa langsung beralih ke pertanyaan selanjutnya nih berarti ya. Mbak Disti Dwiana, silakan. Oke, saya bacain aja pertanyaannya Mbak Disti ya. Jadi Mbak Disti ini mau tanya Dok, umurnya 27 tahun, sudah menikah, sudah lebih dari 2 tahun. Awal pernikahan saya BO, lalu saya promil ke dokter karena 2 tahun juga belum hamil, sudah dicek semuanya dan hasilnya bagus. Nah, awal tahun kemarin saya positif hamil, tapi saat usia kandungan saya 10 weeks, saya divonis BO. Oke, karena tidak berkembang, saya ingin bisa hamil sehat sampai melahirkan, Dok. Apa yang bisa saya lakukan? Apakah saya bisa hamil dan tidak BO lagi, Dok? Jika promil sebaiknya ke dokter obgyn yang spesialis atau bagaimana? Mbak Disti. Kita langsung jawab. Boleh. Ya. Untuk yang pertanyaan pertama aja. Yang bisa hamil tanpa BO, bisa sehat sampai melahirkan. Ya, tentu saja blighted ovum atau keguguran gitu ya, itu merupakan salah satu komplikasi pada kehamilan yang bisa terjadi pada siapapun. Itu ada peluang sekitar 5-10% kehamilan dapat berakhir seperti itu. Jadi itu sebenarnya terjadi secara random ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir kalau satu kali terjadi BO. Nah yang kedua juga seperti itu. Dia juga bisa mengalami kelainan seperti itu sekitar 5-10%, maksimal 15%. Nah, tapi yang mesti dipahami adalah blighted ovum itu adalah suatu kelainan pada hasil pembuahan, ya, kelainan kromosom. Asalnya bisa dari mungkin proses pembuahannya yang mengalami masalah, atau juga bisa berasal dari mungkin sel telurnya yang kualitasnya kurang baik atau spermanya yang kurang baik, gitu, ya. Jadi dalam hal seperti ini kita harus berfokus kepada bagaimana bisa
memperbaiki kualitas sel telur si ibu maupun sperma si bapak. Mulai lihat lagi nih gaya hidupnya seperti apa. Ada nggak gaya hidup atau aktivitas atau kegiatan yang menyebabkan si ibu mungkin jadi kurang gizi begitu ya, mungkin mengalami terlalu kurus atau obesitas atau kurang olahraga sehingga perimbangan gizinya kurang baik gitu ya. Jadi kita fokusnya ke sana. Bapak juga seperti itu, ada nggak gaya hidupnya yang kira-kira berpotensi mengganggu kualitas spermanya? Nah, pada sperma kita juga bisa lihat materi genetiknya. Jadi ada pemeriksaan tambahan, kita bisa melihat meskipun spermanya normal, jumlahnya normal, berenangnya sehat, bentuknya bagus, tapi bisa mengalami kerusakan genetik dan itu bisa terlihat pada pemeriksaan tertentu. Itu juga bisa dicek. Jangan-jangan spermanya sebenarnya ada masalah sehingga dia kejadian berulang-ulang. Jadi pada kasus tersebut kita berfokus kepada bagaimana agar si bapak sama si ibu terpenuhi kebutuhan makronutrien dan mikronutriennya sehingga ia bisa menghasilkan sel telur dan sperma yang sehat dan hasilnya nanti adalah embrio yang sehat. Kira-kira gitu. Oke, berarti ini kalau misalnya mau hamil lagi, Dok, ini langsung promilnya langsung aja ya ke Opjin dan juga spesialis kandungan ya, Dok ya? Ya, ya ibu bisa ke dokter kandungan yang biasa menangani ibu atau kalau mau mencari yang subspesialis fertilitas pun juga boleh. Oke, sudah dijawab ya Mbak Disti? Oke, kita lanjut lagi nih Dok untuk pertanyaan kedua. Halo dokter, ada Mega di Jakarta. Izin bertanya, saya sedang promil di salah satu rumah sakit di Jakarta, gitu ya. Saya sudah melakukan tes lab dan juga USG transvaginal dan sudah diberi obat juga, ada obat hormon, vitamin dan lain-lain. Nah, hasil tes labnya ada hormon prolaktin 36,6 mg per mili. Terakhir USG dokter menemukan telur yang besar dan siap dibuahi, dihitung dokternya untuk melakukan hubungan di Senin, Rabu, dan Jumat. Sudah dilakukan, namun tiba setelah 2 minggu keluar darah nih dok, mens mungkin karena volumenya seperti biasa. Belum kontrol juga ke dokter, karena hari ini baru mens hari kedua. Menurut dokter gimana nih? Apakah lebih baik langsung ke dokter lagi, untuk USG lagi, atau mencoba berhubungan lagi setelah mens berakhir? Ini sudah ada Mbak Meganya, silahkan Mbak Mega. Ya, halo dokter, selamat malam. Ya, tadi sesuai pertanyaan sih dokter, jadi kan karena prolaktinnya itu 36,6 ya. Nah, tadi belum tahu tuh berpengaruh apa enggak sih. Dan terus kemarin juga kan ada telur yang besar tuh, diminta dibuahin nama dokternya, terus akhirnya dokternya nyaranin Senin, Rabu, dan Jumat. Kita udah ngelakuin sih, dan kita udah stop 2 minggu ini, kemudian tahu-tahu kemarin kok ada darah gitu kan. Kirain hanya flek, ternyata kok lumayan jumlah volumenya kayak lagi dapet biasanya gitu. Nah, apakah lebih baik saya ke dokter atau menunggu selesai mens mencoba berhubungan kembali? Itu dokter. Terima kasih. Ya, yang pertama mesti dipastikan dulu ya, saluran telur, sperma, termasuk hormonal itu udah dicek atau belum. Tadi sepertinya sudah semua ya. Yang kedua, lalu apabila menemukan anomali, biasanya kita telusuri dulu anomalinya. Misalnya kalau dikatakan ada prolaktin 36 itu di atas normal. Biasanya prolaktin itu kadarnya 25. Nah, kita mesti telusuri dulu kenapa prolaktinnya bisa tinggi. Jadi penanganannya seperti itu. Lalu nanti pada saat sudah menjalani terapi, ya tentu saja terapi gangguan kesuburan itu adalah suatu proses perjalanan ya. Proses perjalanan itu ada yang hamilnya di bulan pertama, ada yang hamilnya di bulan ketiga, bulan ke-6, bulan ke-9, atau di masa-masa berikutnya. Tapi semua itu akan lebih cepat sebenarnya kalau diterapi dibandingkan tidak diterapi. Ya. Jadi, loh saya udah terapi 6 bulan hamil. Masa 6 bulan lama banget? Tapi kalau ibu nggak diterapi, mungkin kita nggak tahu kapan ibu hamil. Karena peluang kehamilan ada pasangan yang mengalami gangguan kesuburan itu hanya 1%. Ya. Jadi sangat
rendah sekali gitu. Tapi apabila ibu menjalani terapi secara konsisten berulang-ulang, maka peluang kehamilannya akan semakin meningkat dan secara kumulatif peluangnya akan semakin tinggi. Jadi apabila ibu mengalami suatu kondisi yang belum hamil atau dikatakan kegagalan, itu sebenarnya bukan kegagalan ya, tapi itu justru selangkah lebih dekat ya. Jadi kita akan rencanakan lagi biasanya untuk melakukan terapi selanjutnya. Terapinya apa? Apakah sama atau berbeda tergantung bagaimana hasil evaluasi terhadap siklus yang sebelumnya. Jadi saran saya tentu saja ya ibu perlu kembali ke dokter kandungannya untuk diperiksa dan betul-betul merencanakan. Jadi program hamil itu nggak rencana bulanan ya. Nggak bulan ini kita begini nggak. Program hamil itu rencana jangka panjang. Ibu akan sekian sampai bulan sekian, ibu akan sekian 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 kalau nggak ini. Jadi itu semua perlu didiskusikan dengan dokter kandungannya sehingga pada saat ibu satu hamil ya ke dokter kandungan untuk bisa hamil. Tapi saat tidak hamil saya ngapain ya? Nah itu sudah ada sebenarnya kita rencananya mau diapain, gitu kan datang lagi nanti diapain atau diulang prosesnya atau ada pemeriksaan tambahan atau ditunda dulu karena kita mau lihat prolaktinnya gitu. Jadi saya sarankan sih memang perlu kembali diskusi dengan dokternya. Kapan datang, kapanpun senyamannya ibu silakan datang. Gitu. Oke, jadi nggak perlu menunggu ketika mens berakhir atau pas apa ya dok, langsung aja ya. Nunggu webinar boleh kalau nunggu webinar Orami dulu. Besok berarti. Oke, sudah Mbak Mega sudah terjawab ya, terima kasih. Oke, baik dok, thank you. Ini sekarang saya akan games bersama para moms ya dok ya. Oke, sekarang saatnya saya untuk bagi-bagi voucher belanja di Orami Moms, total senilai Rp500.000. Untuk 5 moms ya, masing-masing mendapatkan Rp100.000. Syaratnya nih, pastikan sudah follow Instagram @oramiparenting, @orami_id, @orami.circle, dan juga @oramipromo. TikTok orami_id, dan juga subscribe YouTube Orami Entertainment. Pastikan ya moms untuk akun Instagram tidak di private, dan format untuk menjawab adalah nama akun Instagram spasi domisili spasi jawaban. Contohnya @ermiliatania spasi Jakarta spasi jawaban. Nah, saat ini moms bisa dicek di kolom chat karena panitia sudah memberikan link artikel Orami. Jadi kami harapkan moms untuk membuka link ya. Oke, karena kami akan memberikan pertanyaan yang jawabannya moms bisa cari langsung di link tersebut dan keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat. Oke, sudah dikirim oleh panitia. Silahkan diceki-ceki ya, Mams. Tuh, sudah ada, sudah masuk. Oke. Bisakah dibuka? Semoga bisa ya untuk kuisnya ya. Oke. Sudah dibaca, sudah dibuka linknya, Mams. Kalau sudah, saya akan membacakan pertanyaannya untuk sesi kita malam hari ini. Pertanyaannya, proses pembuahan di luar rahim disebut, langsung cari tahu ya Mams, jawabannya ada di postingan Instagram Orami yang linknya sudah dikirimkan oleh panitia di kolom chat dengan format jawab, spasi nama akun Instagram, spasi domisili, spasi jawabannya apa. Oke, karena bagi 5 orang yang terpilih, dengan jawaban paling tepat akan memenangkan voucher belanja senilai Rp100.000. Oke, saya cek lagi ya. Wow, sudah banyak nih, sudah gercep semua yang jawab untuk para momsnya. Tadi juga Dokter Yasin menyebutkan ini. Apa coba namanya? Proses pembuahan di luar rahim. Silakan, Mams. Ini saya cek lagi di kolom chat. Wow, banyak nih. Apa hayo coba dilihat di linknya yang sudah dikirimkan oleh panitia, dan pastinya Mams, sekali lagi saya ingatkan untuk akun Instagramnya jangan di private ya, karena nanti pemenang akan dihubungi oleh tim Orami melalui DM Instagram ya. Oke, sudahkah ditemukan beberapa nama yang berhak mendapatkan voucher Orami senilai Rp100.000? Kita akan memilih 5 orang, jadi total yang diberikan senilai Rp500.000.
Sekali lagi pertanyaannya, proses pembuahan di luar rahim disebut, Mams. Yuk, saya lihat ini apakah sudah menemukan pemenangnya oleh tim. Yuk. Siapa saja ini? Sudah siap, Mams? Oke. Proses pembuahan di luar rahim disebut, jawabannya adalah bayi tabung. Oke. Nah, untuk Mams yang jawabannya benar, formatnya juga tepat, pasti Anda langsung beruntung. Oke. Langsung saja saya ucapkan selamat untuk @almaratus.slk di Tulung Agung. Congratulations, Mams. Ada juga @Nurvia Yosian yang ada di Jakarta Barat. Kemudian ada juga @Stepa Prilia yang ada di Indragiri Hulu. Kemudian ada @Maya Anuri di Yogyakarta. Dan yang terakhir, selamat untuk @Safar Home yang ada di Bogor. Selamat ya untuk para pemenang. Pastikan sudah follow sosial media Orami dan juga akun Instagram. Tidak di private ya, Mams, karena pihak Orami akan menghubungi para pemenang melalui via DM Instagram. Sekali lagi, congratulations. Selamat untuk para pemenang. Masing-masing mendapatkan voucher belanja senilai Rp100.000. Congratulations. Tentunya buat para moms yang belum menang di games hari ini, nggak usah berkecil hati ya, jangan set-set dulu nih moms, karena moms bisa tetap belanja dengan potongan harga menggunakan voucher up to hingga Rp25.000 dengan kode voucher spesial webinar. Ini tanpa minimum payment ya, yang ada di bawah ini. Tuh, berlaku sampai dengan 30 April 2022. Mau langsung dibelanjain hari ini, malam ini? Bisa ya, dengan kode vouchernya diketik aja Mam di kolom kode voucher saat belanja di Orami dengan spesial webinar. Ini khusus spesial buat peserta webinar vouchernya. Jadi ayo Mam, tunggu apa lagi, kita belanja sekarang juga ya. Oke, ini mungkin untuk langsung saja kalau kita melihat waktu gitu ya. Wow, udah nggak kerasa banget nih para moms. Kita udah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk para mom yang sudah mengikuti acara pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Dr. Yasin Bintang yang telah membagikan ilmunya kepada kita semua. Tapi sebelum untuk menutup acara nih, karena kita tadi masih belum mendengarkan motivasi ya dari Dr. Yasin untuk para pasutri di luar sana yang pada mau ikutan dan juga yang ada di webinar ini. Apa nih motivasinya, Dok? Ya, yang pertama pelihara semangat ya. Jadi bikin anak itu adalah suatu perjalanan ya, suatu perjalanan yang tak ternilai untuk si pasangan dan suami istri yang menjalaninya. Jadi wajib disyukuri, diapresiasi, diresapi gitu ya. Hikmahnya itu besar sekali. Yang kedua, program hamil itu bukan katanya coba-coba atau testimoni atau lihat ini lihat itu ya. Program hamil itu harus betul-betul dilakukan sesuai dengan kondisi bapak ibu masing-masing setelah melalui pemeriksaan yang benar, dan juga dilakukan penanganan yang telah terbukti kebenarannya secara ilmiah, sehingga pasangan suami istri itu tidak terbuang waktunya, energinya, emosinya, tenaganya, uangnya untuk menjalani hal-hal yang tidak memiliki manfaat. Dan yang terakhir, jangan lupa bikin anak itu kerjaan berdua. Hamil itu kerjaan berdua, cuman memang Allah menurunkannya laki-laki itu nggak kuat hamil, yang kuat hamil itu perempuan. Jadi si bapak punya tanggung jawab untuk menjaga istrinya layaknya ia betul-betul merawat kehamilan itu. Karena kalau bapak yang dikasih hamil, saya yakin nggak bakal kuat ya. Jadi benar-benar hamil itu kerjaan berdua, nanti juga pada saat anaknya lahir itu juga ngerawatnya berdua, gedenya berdua. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih, salam garis 2. Oke, salam garis 2.
Semoga bermanfaat ilmunya untuk para moms dan juga dad yang malam hari ini. Saya juga setuju banget nih karena buat anak tuh kerjaannya orang dua, suami dan juga istri. Oke. Jadi saya ingatkan juga nih untuk moms yang ingin belanja kebutuhan si kecil serta kelas parenting lainnya, Anda bisa terus kunjungi playdatorami.co.id karena ini akan banyak sekali keseruan di Orami Playdate Festival yang berlangsung dari 16 Maret hingga 16 April 2022 ya, Mams. Nah, ini saya kasih tahu lagi, kita tinggal mampir ke Orami ya. Kita pencet Orami terus ya. Udah kelihatan nih diskonnya udah gede-gedean banget ya, Mams. Nah, kalau Mams pengen tahu di Orami Playdate Festivalnya ada apa aja, tinggal klik aja Mams di sini. Nah, nih. Nah, tinggal klik di sini, lalu kita rotate, nah kita bisa pilih tuh kita mau kemana. Ya, nggak kerasa juga nih, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk Mams yang telah mengikuti acara pada malam hari ini. Dan tentunya besok, Mam, kita masih ada psikologi workshop ya, waspada membentak dapat merusak kesehatan mental anak bersama Samantha Elsener jam 7 malam. Jadi jangan lupa untuk bisa ikutan join ya, Mams. Serta tidak lupa kita ucapkan terima kasih kepada para media partner, ada Kumparan Mam, ada Mother and Beyond, ada Nakita, ada Nova, Sajian Sedap, Grid.id, Majalah Mombi, Dahlia FM, Smart FM, Sonora, Motion FM, dan Harian Terbit. Saya Tania Ermilia undur diri. Sampai bertemu di event-event Orami selanjutnya. Mohon maaf kalau ada kata dan juga salah-salah ya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.